Muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kegiatan kultum kita menjelang berbuka puasa, bahwa tanpa terasa nanti malam kita sudah memasuki malam yang ke-21, di mana malam yang ke-21 adalah malam-malam yang para ulama kebanyakan mengatakan disitulah letak daripada bulan Ramadan, daripada malam Lailatul Qadar. Makanya waqala al-aktsaru, berkata kebanyakan ulama, letak daripada Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, atau fil ashril akhir min Ramadan. Jadi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Wahiyya salasun wa samanuna sanah wa arba'atu ashhur. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi itulah. Jadi kalau kita ibadah, ketika ibadah kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka tanpa terasa ibadah kita nilainya lebih gede daripada ibadah 83 tahun 4 bulan lebih. Jadi luar biasa. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang ibadah salat pada malam Lailatul Qadar, salat apa aja ini mah? Namanya malam Lailatul Qadar tuh dari maghrib sampai subuh, itu namanya malam Lailatul Qadar. Kita laksanakan salat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nanti kita bahas di mana letak malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi itulah, jadi luar biasa. Betapa besar fadilah yang ada di malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam hadis lain dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad, di mana Nabi SAW mengatakan, lillahi fihi lailatul khairin min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima, na'udzubillah min dzalik. Ini yang terakhirnya nih. Jadi Allah Ta'ala itu di bulan Ramadan memiliki satu malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha. Barang siapa yang terhalang kebaikan Lailatul Qadar, gak mendapatkan kehebatan Lailatul Qadar, faqad hurima, berarti dia telah terhalang kebaikan yang begitu banyak. Jadi kebaikan yang begitu banyak akan terlewatkan ketika dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Bahkan dalam hadis lain riwayat Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, ini luar biasa nih, man shallal maghriba wal isya'a fi jamaah. Barang siapa yang sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Jadi sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Sampai kapan? Hatta yanqadiya syahr Ramadan, sampai habis bulan Ramadan. Jadi 1 bulan full, kata Nabi, dia sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Apa kata Nabi? Faqad akhaza min lailatil qadri bihazzin wafirin
maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dari awal dia sholat maghrib, sholat isya tidak pernah ketinggalan berjamaah, maka kata Nabi dia telah mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Ya. Buat yang lain aja, saya udah. Buat yang lain aja, silakan. Itulah ya. Jadi bagian yang sempurna. Makanya yang belum sekarang, waduh saya sempat gak jamaah sholat maghrib, nggak ada masalah. Ini kan artinya paling nanti tidak sesempurna yang dari awal ngikut sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Ya. Nah ini Lailatul Qadar ini Pak. Kita ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita sunnah menghidupkannya. Dengan apa menghidupkannya? Dengan apa? Bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Qassalah wal qiraah, salat, baca Quran, banyak berdoa. Ya. Bahkan Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aitu law alimtu Lailatul Qadar fama aqulu." Ya Rasulullah, kalau misalkan aku tahu, aku paham kalau malam itu malam Lailatul Qadar, artinya bagaimana kalau saya kebetulan bertepatan ada di malam Lailatul Qadar? Fama aqulu, kata Siti Aisyah dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Jadi Siti Aisyah pernah nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dibaca kalau kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar?" Qala, Nabi menjawab, "Quli," ini doa nih. Doa yang dibaca, sunnah dibaca di malam-malam Lailatul Qadar. Makanya kita baca ketika malam-malam terakhir 10 Ramadan. Apa doanya? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadisnya sahih. Ya. Jadi bisa Bapak baca, silakan tuh. Hafal Pak ya? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya baca. Ikutin, semuanya ikutin. Ya, jaga jarak. Mencar. Ya, mencar. Jangan ngumpul. Ya. Saya sambil kita baca bareng-bareng ya. Biar hadirnya juga dapat pahala ngaji, biar dapat ilmu. Ya. Ikutin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca di malam-malam terakhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini doanya ini aja Pak. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh tambahin ya Karim, boleh ya Karim, boleh. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah ya. Itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ini caranya apa nih? Kita akan bahas sekarang cara menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kata ulama, ini a'la maratib ihya'iha ay yuhya kullal lail bi anwa'il ibadah. Ini tingkatan pertama nih. Ya. Ini tingkatan pertama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan seluruh malam. Jadi semalam suntuk gak tidur Pak. Dari maghrib sampai subuh digunakan untuk ibadah. Ini tingkatan yang paling hebat. Itu kalau bisa apa tuh? Semalaman dari maghrib sampai subuh gak tidur. Bukan nonton bola. Bukan nonton TV. Tapi
ibadah. Ibadah tuh macam-macam Pak. Tidak hanya sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa juga dengan bercengkrama yang positif. Bicara, menghadiri pengajian, dengerin pengajian, ya, baca-baca buku, apa aja itu mah. Jadi kalau artinya semalaman itu dia gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, termasuk ibu-ibu ya masak, misalkan ya, nyuci dan lain sebagainya. Apa bapak-bapak termasuk kerja. Kebetulan bapak kerjanya di rumah sambil melaksanakan pekerjaan, niatnya untuk menafkahi keluarga, itu kan ibadah. Sama menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Makanya kalau kebetulan kita kerjanya di rumah, bisa kita pakai tuh malam Lailatul Qadar untuk begadang sambil ngerjain pekerjaan kita, niatnya ibadah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, menghidupkan sebagian besar malam Lailatul Qadar. Misalkan jam 1 bangun, jam 2 bangun, ibadah tuh sampai subuh. Itu tingkatan yang kedua. Ya, nih Bapak nih mau yang mana terserah nih. Mau yang pertama dari maghrib sampai subuh nggak tidur, mau tingkatan yang kedua sekitar tengah malam jam 1 jam 2 bangun sampai subuh nggak tidur. Atau yang ketiga nih. Nah yang ketiga nih, mudah-mudahan nih kita yang ketiga mah jangan sampai enggak nih. Apa yang ketiga? Wa adnaha ayyusalliyal isya'a fi jamaah wa ya'zimu ala salati subhi fi jamaah, ya. Yang paling ringan menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan sholat isya berjamaah. Itu tuh, sholat taraweh berjamaah, sholat isya berjamaah, dan punya rencana sholat subuh mau berjamaah. Itu paling rendah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya kalau sholat isya aja udah nggak berjamaah, artinya sama sekali tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar Pak. Makanya kalau bisa nih 10 terakhir nih, mudah-mudahan Pak ya nih, mulai malam ini nih, malam 21 sampai habis. Kalau bisa sholat isya berjamaah, sholat taraweh berjamaah. Kalau misalkan kebetulan berada di daerah yang zona merah, pandemi corona udah parah, sholat isya berjamaah di rumah bersama keluarga. Sholat isya berjamaah di rumah bersama keluarga, sholat taraweh, nanti sholat subuh berjamaah bersama keluarga. Kalau memang kebetulan di daerahnya sudah tidak aman, artinya sudah zona merah, tidak bisa hadir ke masjid berjamaah, di rumah juga sama berjamaah. Artinya jangan sampai gak berjamaah sama istri, sama anak, ya. Artinya itulah, seperti itulah malam-malam Lailatul Qadar. Nih mulai nanti malam nih. Ini tingkatan terakhir ya tuh. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkannya. Allah kasih kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini buat siapa sih? Lailatul Qadar itu apakah bagi mereka yang ngelihat doang? Para ulama mengatakan walayahtassu fadluha bimanit tala'a bimanit tala'a 'alaiha bal yahsul liman ahyaha wa illam yattali' 'alaiha. Bahkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini tidak hanya khusus bagi mereka yang melihat Lailatul Qadar Pak. Pokoknya mau ngelihat mau enggak, mau kerasa mau enggak, kalau kebetulan kita pas Lailatul Qadar sedang ibadah, dapat kita Lailatul Qadar Pak. Makanya nggak usah mikirin, kayaknya semalam biasa-biasa aja, gak ada masalah. Gak ada masalah, sebab kata ulama, manusia itu kebagi dua. Ada yang gak ngerasain Lailatul Qadar, tapi kebetulan dia ibadah di malam Lailatul Qadar, dapat. Tetap dapat Pak. Ada yang ngerasain, jadi benar-benar ngerasain, melihat, dia merasakan kehadiran malam Lailatul Qadar. Nah ini luar biasa. Nah kebetulan misalkan Bapak merasakan kehadiran Lailatul Qadar, disunnahkan untuk disembunyikan. Disunnahkan Pak. Jadi rahasiakan, nggak perlu kita cerita ke orang lain, ya, nggak perlu kita cerita ke orang lain. Kita rahasiakan saja, cukup kita saja yang tahu Pak ya. Nah ini sebelum maghrib sedikit kita bahas prediksi para ulama tentang malam Lailatul Qadar.
Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Lailatul Qadar malam 21. Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada lagi, nanti malam berarti. Ada lagi menurut riwayat Imam Muslim, malam 23. Ada lagi menurut riwayat daripada Imam Ibnu Abbas, dan ini juga disepakati oleh kebanyakan para ulama. Ya. Banyak sahabat dan para ulama, yaitu malam keberapa? Malam ke-27. Tuh, malam ke-27. Ada lagi kata Imam Asy-Syafi'i bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Imam Asy-Syafi'i, fil ashril awakhir min Ramadan. Pokoknya 10 terakhir di bulan Ramadan, baik malam ganjil maupun malam genap. Jadi kata Imam Syafi'i, semua malam itu mungkin terjadi Lailatul Qadar, kata Imam Syafi'i. Baik malam ganjil maupun malam genap, insya Allah semuanya berpeluang terjadi Lailatul Qadar. Artinya tidak khusus hanya terjadi di malam ganjil saja. Cuman kata Imam Asy-Syafi'i, lakin layalil witri arjaha. Akan tetapi malam-malam ganjil itu lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, kata Imam Al-Ghazali ini Pak nih, karena udah mau maghrib, kita percepat saja. Kata Imam Al-Ghazali, nah kita ini tanggal 1-nya hari Jum'ah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau tanggal 1-nya hari Jum'ah, tanggal 1 Ramadannya hari Jum'ah, maka Lailatul Qadarnya adalah Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam ke-27. Jadi malam ke-27 Pak. Ya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau tanggal 1-nya hari Jum'ah, kebetulan sekarang tanggal 1-nya hari apa Pak? Hari Jum'ah, itu malam Lailatul Qadarnya malam ke-27. Sekarang malam 21, tinggal ngitung aja. Itulah pengajian kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada season yang kedua tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Bila taufiq wal hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.